kalian jalan-jalan ya. Kali ini kita shopping tour. Aku sekarang lagi ada di GoTo Mall, biasa tempat shopping paling murah dengan banyak pilihan di Korea. Biasa ini jadi tempat favorit shoppingnya tamu-tamu aku karena emang relatif murah dan banyak pilihan guys. Yuk, aku udah sampai kok. Posisi aku sudah di tengah. Kita mulai dari kanan apa dari kiri? Ya kan, GoTo Mall Zone, biasanya aku ke kiri. Ayo kita coba ke kiri ya. Pokoknya kalian kalau ke Korea wajib harus bawa uang cash sebanyak-banyaknya kalau mau belanja di sini. Karena kalian bakalan kalap sama kayak aku. Aku setiap kesini pasti kalap, lihat deh. Lucu-lucu banget gak sih? Di sini tuh bener deh, pilihannya tuh banyak dan relatif murah. Berhubung sekarang musim itu musim gugur ya guys, udah agak dingin, anginnya kenceng. Jadi yang dikeluarin itu modelnya adalah bahan-bahan sedikit tebal, agak tebal bukan sedikit tuh. Untuk training ini aja, dia kualitasnya sumpah bagus banget. Kan kalau barang bagus nih dipegang aja kita terasa. Itu tuh harganya cuma 22 ribuan loh guys. 22 ribu sumpah ini mah murah nggak sih? Bahkan kalau semakin mendekat ke musim dingin dia akan lebih murah lagi. Oke, kita lanjut. Ini kemejanya cantik sekali. Tuh. Aku tuh lagi cari-cari rok. Aku pengen ala-ala girly gitu loh. Girly tapi yang roknya itu di bawah dengkul kalau ada. Itu kan udah masuk musim dingin, jadi yang keluar tuh jaket-jaket gini. Untuk jaket kayak gini tuh harganya, ini bukan jaket 100% ya, lebih ke apa ya, rompi tapi tebel. Ini cuma 15.900 guys, lu bayangin 5.000. Jadi aku saranin buat kalian yang datang ke Koreanya itu pas musim dingin, nggak usah bawa jaket kalau perlu, belinya di sini aja. Belinya di sini karena relatif lebih murah. Ini kalian tahu harganya berapa? 12.000 dong. Tapi emang sih jujur ini bahannya apa ya? Sekilas kayak jaket outer tapi dia agak tipis. Ini untuk knit kayak gini aja 10.000 guys. Lihat deh, nggak ada tuh yang namanya benang ngelewer-ngelewer. Bener-bener rapih jahitannya, cuma 10 ribuan dan stylenya juga is okay. Jadi pengen just tip deh, jadi just tipper deh. Sayangnya aku nggak pandai promosi sih dalam dunia just tip kayak gini. Ini apa? Hah? Ini 7 ribuan, maksudnya apa ini 7 ribu? Apa ini guys? 7 ribu guys. Tuh, kalau kalian pinter-pinter kalian bisa dapat barang-barang murah. Kalau yang ini 10.000 ya, tapi yang 7.000 aku nggak tahu yang mana. Ini 10 ribuan sih, startnya mungkin 10.000, ada yang 7.000 kalau dicari kali ya. Coba aku lihat ada rok. Ini roknya lucu. Tapi kegedean nggak ya? Bentar, dulu banyak banget model-model knitnya gitu. Ini 10 ribuan guys. Aku suka roknya gitu. Kamu cocok gak sih guys pakai rok-rok kayak gini? Oke. Ini juga sama 10 ribuan kemeja-kemeja kayak gini. Terus kayak vest kayak gini juga 10 ribuan. Kita coba masuk ke sini yuk. Ini juga semua serba knit. Ada kemeja juga, semuanya ada. Ya Allah, nama tokonya ini bukan toko yang ini ya, namanya Babi. Gue jadi merasa terpanggil. Ini kemeja dia harganya 13 ribuan. Kita udah dalam ya guys. Jaket-jaket kayak gini 29.000, 30.000 lah ya. Rok yang aku mau ada nih guys di sini. Harganya murah lagi, cuma 15.900. Aku biasanya deh kalau begini tuh bingung mau warna apa, coklat apa hitam.
Oh, sampai hitam ya. Sampai yang hitam nih. Nanti itu pakai boots itu pasti keren gitu loh. Beli yang warna hitam deh guys. Untung aku bawa case tadi ya. Ini ada yang warnanya ya krok yang ini. Ini lebih murah sih ya guys. Lebih murah dan desainnya aku suka. Simple. Cuman bahannya itu kayaknya kalau aku pegang itu susah digosok, harus ke laundry gitu loh. Masa gue belinya murah 13.000 tapi pas ngosok gue ngeluarin gitu lebih dari harga modal, kan nggak lucu ya nggak sih? Ini nitnya juga 13 ribuan pasnya ini. Yang kayak gini 13 ribuan tuh. Di sini ada kantor pos nggak ya? Biar kalau udah beli aku posin pulang ke rumah, jadi pulang nggak bawa barang gitu loh. Gelo gue. Soalnya nanti janjian sama Nanda makan siang di Hongdae guys. Ribet aja bawa-bawanya. Udah aku beli tuh satu dapet. Kalian kalau misalnya penasaran tokonya apa kan namanya ini ya, Monolog ya, bukan toko babi ya. Kalau babi yang sebelah, kalian nggak boleh beli di sebelah. Bukannya nggak boleh sih, lebih ke tutup. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Kita kemana ya? Tuh kan banyak banget rok-rok bagus gini guys. Oh, gue mah kebiasaan deh, udah beli satu nongol yang bagus-bagus. Ini malah 15.000 udah mah gesper. Ya nih kita cari yang lain. Oke. Kita ke kiri apa ke kanan? Kalau ini khusus training ya kan. Kalau training harganya berapa nih kak? Misalnya penasaran nih. Ya training lumayan guys, 45, 600-an lah ya. Kita ke mana? Kita ke sini yuk. Aku mau cari rok-rok pendek kak. Maaf ya guys, aku masih suka pakai rok-rok pendek gitu loh. Bukannya nggak tahu diri udah berumur, tapi so far aku suka fashion gitu loh dari kecil. Cuman karena kecil aku miskin, orang tua aku nggak apa ya namanya, nggak bisa beliin aku baju yang bagus-bagus. Dibelinya pas mau lebaran, itu juga pas malam takbiran kalau udah diskonan. Jadi aku kayak muas-muasinnya pas umur segini, setelah aku punya uang cukup, udah gedein anak, biaya pendidikan anak terjamin, jadi ada sisa uang, maksudnya ya buat refreshing aku sendiri gitu loh. Maaf ya, ini aku kan suka pakai celana bahan kayak gini ya guys. Nih, di sini harganya 22 ribuan guys. Aku coba lihat apa ya, dalam ada rok juga nih kayaknya. Ini bahannya gila guys, sumpah bahannya rapi banget tuh jahitannya. Bahannya juga adem. Cuma 22.000 udah sama gesper loh. Wow. Ini kah? Aku udah beli lagi satu guys, rok mini. Aku tadi niatnya mau beli celana ya. Celana ini nggak jadi. Pikir di rumah banyak celana bahan. Udah beli rok aja. Bisa barengan sama si Subin. Nah, kalau kalian penasaran, Kak, itu lokasinya di mana? Namanya apa? Ini nih. Namanya Go To Mall ya. Kalian mau lewat travel manapun pasti mereka tahu Go To Mall itu di mana. Oke, ya berharap sih kalau kalian pakai travel aku. Amin. Kita lanjut ya, guys. Sumpah ini mah nggak ada ujungnya tahu tempat ini. Nah, kalau yang begini-gini tuh lebih murah lagi guys. Kalian tuh kalau bisa dapetin jagon, dapetin barang kayak thrifting gitu, tapi dia ini bukan barang bekas, mungkin yang nggak laku atau gimana, itu lebih murah lagi loh. 5 ribuan, 3 ribuan, tapi kalian harus pintar nyarinya. Di mata tuh kelihatannya kurang asik sih, karena kan dia nggak disetrika gitu loh kayak di toko-toko lain gitu kok. Ya nggak sih? Cuman gitu. Plus minusnya ada, dia kalau ngelihat ke tokonya kurang menarik, tapi harganya murah. Kurang menarik bukan berarti dia bekas, tapi lebih ke tidak disetrika sama penjualnya. 13
3 ribuan dong. Enggak lah, guys, kita lanjut ke tempat lain. Guys, kita balik arah yuk. Oh, ini satu set nih, satu set gini 15.000 guys. Dapat vasnya sama kemeja. Dia begini tuh, 15.000. Ini jadi pengen jadi just tipper. Tapi ngirimnya ribet. Guys, kita balik lagi yuk ke arah tadi. Aku kan janjian sama Nanda jam 1, sekarang udah jam 12.30. Waktunya tinggal setengah jam lagi nih menuju ke Hongdae. Kayaknya nggak cukup. Mataku masih jelalatan, tapi gimana dong? Oh, waktunya terlalu mepet. Berarti aku disuruh selesai belanjanya. Waktunya makan siang. Ya nggak sih? Pokoknya di sini tuh ya rata-rata basically ya harganya tuh start from 10.000 deh pokoknya. 10.000 ke atas. Oh, ini lagi beres-beres, harganya dimurahin nih di sini. Beres-beres maksudnya kayak tokonya mau tutup kali ya. Tuh ada tulisan Jongmi, berarti tokonya mau tutup, diselesaikan. Tapi kayak baju mama ya. Ya gue tahu sih, gue juga mama, tapi udahlah. Lucu banget stylenya guys. Ya. Korean style tuh emang gak pernah gagal ya. Kalian mau tahu nggak berapa harga jas ini? 78.000, taruhlah 1 juta ya. Murah lah. Kenapa tadi jaket aku bilang murah? Karena sebelumnya aku beli apa tuh ya, kayak jas juga kan ya sebelumnya yang warna abu-abu. Itu harganya hampir 200 ribuan kan, hampir 3 kali lipat soalnya. Jadi termasuk murah dan bahannya sama, cuman desainnya di belakangnya tuh nggak ada belahan apapun. Itu aja sih, lebih simpel. Guys, berhubung Nanda katanya udah OTW dari rumah, belanjanya sampai di sini ya. Sorry, nggak bisa puas-puasin mata kalian. Shoppingnya berlama-lama ya. Nandanya udah selesai, jadi aku harus pulang, naik kereta menuju ke Hongdae. Nanti kita nyambung deh ngobrol sama Nanda ya. Kita menuju ke stasiun. Nah, saking gedenya ini menuju ke stasiun aja. Kayak mall, gede banget. Wow. Surganya aksesoris. Exit 3, kita turun ke bawah. Masih ke dalam-dalam loh guys. Tapi eye shoppingnya sampai di sini ya. Pokoknya begitulah. Kita turun ke bawah. Aku cek ternyata untuk menuju Hongdae kita ke line 9 bukan line 3. Line 9 itu lebih cepat. Ada kereta rapid alias kereta cepatnya. Jadi aku cuma bisa ngelewatin sekitar 4 plus 2 6 stasiun, lebih cepat. Cuman jalan untuk menuju ke line 9 ini lumayan jauh. Ini kita lagi menuju ke stasiun Gosok Terminal atau Terminal Express line 9. Gila ya, udah kayak bandara nggak sih? Dulu guys. Oke, langsung Gehwa sama aja kan ya. Wow, banyak banget orang ya. Wah, tinggi banget. Tinggi ya. Turun lagi ke bawah, tangga lagi guys. Tuh, tadi kan tangga yang di sebelah sana. Sekarang nyambung lagi tangga ini. Nggak tahu ini yang terakhir apa bukan ya. Panjang juga kan. Jadi kalian tuh kalau ke Korea cukup menyiapkan 2 saja. Yang pertama uang, yang kedua kaki yang sehat. Biar kuat jalan kemana-mana. Karena di sini kebanyakan tangga. Ya memang sih ada kayak tangga eskalator, lift itu ada. Tapi kalau misalnya kalian nginep di daerah Myeongdong, Hongdae itu kebanyakan tangga.
tinggi-tinggi itu banyak banget guys. Jadi biar kalian nggak kaget ya. Kereta yang bakal datang selanjutnya keretanya kereta biasa guys, yang berhenti di setiap stasiun. Aku nanti aja deh, setelah kereta biasa bakal lewat kereta cepet. Aku nunggu ke yang kereta cepat aja biar nggak bete setiap stasiun berhenti, soalnya nggak banyak stasiun bakal dilewatin, ya nggak sih. Ya kita kan kondisinya di sini nih, kita jalan bete nggak tuh? Salah nih, Simbampu mana ya? Keder dah tuh gua. Pokoknya dia line 9 ini deh, salah ini kesini. Terus sampai kemana lagi nih? Turunnya di sini nih. Tuh kan, kalau seandainya kita naik kereta biasa setiap titik berhenti. Tapi kalau kita misalnya naik kereta cepat nih yang titik merah, dia berhenti satu, ini dilewatin berhenti, ini dilewatin berhenti, ini dilewatin berhenti, ini dilewatin berhenti. Jadi lebih cepat perasaan, ya nggak sih? Puyeng-puyeng dah kalian lihat mapnya tuh, ya nggak sih? Oke guys, aku udah turun dari mana tuh? Aku udah turun di stasiun Dangsan, lanjut ke line 2. Tadi kan line 9 nih, ya. Bye, line 9. Kita lanjut ke line 2 ya, menuju Hongdae. Guys, plus minusnya kalau kita travel ke Korea tuh kayak gini. Kalau kita mau explore tanpa guide dan tanpa kendaraan, kalau baru pertama kali memang rada bingung ya. Terus kalau seandainya kalian kuat jalan, ya memang baiknya nggak pakai kendaraan pribadi atau private car, nyewa gitu, asal kuat. Tapi kalau misalnya kalian bawa orang tua, bawa anak kecil, alangkah baiknya kalian sewa mobil. Karena apa? Kadang kan kayak walk moving atau escalator atau elevator, kayak elevatornya juga, liftnya lah pokoknya gitu, itu suka ada yang nggak ada gitu loh. Kalaupun ada tuh kadang posisinya itu jauh gitu loh guys, dan kita tuh nyarinya agak sulit, akhirnya kita wasting time gitu sih. Plus minusnya ada sih ya. Kalau Korea tuh lebih cocoknya buat mereka yang satset sih kalau mau travel ke sini, dan buat mereka yang punya kesabaran tinggi. Karena orang Korea tuh orang cuek-cuekan. Cuek bukan berarti mereka tuh nggak mau berteman, nggak mau negur ya, karena kita beda bahasa. Terus orang Korea memang tipikalnya guys, itu tuh apa ya, nggak kayak orang kita yang gampang akrab, nggak kenal senyum, nggak kenal nyapa gitu, kayak gitu. Jadi benar-benar beda, berbanding balik sama orang Indonesia. Orang Indonesia baru kenal sehari aja kita udah bisa akrab. Orang Korea tuh nggak butuh waktu lama. Dan jangan sekali-kali kalian misalnya ke Korea terus lihat orang Korea dia diem aja terus kita senyum, dia nggak akan balik senyum. Dia malah menganggap kita tuh bisa jadi aneh. Sekali lagi, ini bukan kejelekan, melainkan beda budaya, beda karakter aja ya. Aku udah sampai Hongdae guys, disambut sama Ayang. Halo Ayang, kamu lagi kerja ya? Ya udah, jagain kaca ya Ayangnya. Selamat bekerja, sehat selalu. Oh, masih penuh guys, kita mundur yuk, baris. Ayang nggak mau ditinggal buru-buru guys, aku suruh baris paling belakang. Aku mampir lagi, ada tas unyu-unyu banget. Harganya berapa nih? 39 ribuan guys. Haha, tasnya unyu-unyu banget tuh. Sinanda belum sampai katanya guys. Jadi aku lihat-lihat lagi dia di Hongdae. Dasar aku. Ada topi unyu ya. Udah waktunya nih musimnya ganti topi. Bukan ganti topi sih. Enggak lah, topinya masih yang biasa yang keluarin. Udah, kita langsung aja deh naik atas. Ada salah satu follower aku sih, dia katanya ngeliat story aku mau ke Hongdae, dia mau ketemu. Ya udah, yuk kita ketemu. Aku suruh aja, ya udah dateng bareng makan. Kita naik lift yuk guys.
udah sampai. Tapi di mana ya? Aku tuh nggak pernah ketemu followerku itu loh guys. Cuman lihat fotonya aja, yang mana ya? Wajahnya. Aku bilang suruh keluar di exit 8 sih. Jangan-jangan exit 8-nya di tangga. Aku kan uyut sepuh, jadi aku harus naik eskalator atau lift. Mana ya? Hari ini hari apa? Kan hari Senin. Kok banyak yang dagang sih? Biasanya cuma weekend aja. Mana ya? Oh, ternyata dia udah di restoran Indonesia, guys. Aku suruh tunggu di exit 8, dia udah duluan. Mungkin dingin kali ya, jadinya dia langsung ke sana. Oh, nggak apa-apa. Ini ada Olive Young, guys. Olive Young itu kalian tahu lah ya, udah terkenal banget. Surganya kosmetik, skincare, no abal-abal ya. Dan di sini skincare-nya itu walaupun brandnya banyak banget, yang punya nggak ada yang flexing dan nggak ada yang berantem. Semua udah ada takaran rezekinya masing-masing. Jujur aku pusing lihat TikTokku itu, FYP-nya itu gara-gara akhirnya aku blok-blokin itu. Aku pengen hidup sehat. Halo Minggu, Minggu bukan, ntar salah nyebut lagi. Maaf kalau salah nyebut ya. Ini kita ke Hongdae. Ini Hongdae-nya bagian tengah. Kalian benar-benar aku ajak city tour nggak sih? Soulmate tour. Soulmate tour. Banyak. Ini chicken ini nih. Ini banyak banget yang datang wisatawannya. Ini tempat langganan beli baju cowok sama cewek si Cokoemong. Terus di sini tuh ini makan daging sepuasnya dengan harga 27.800. Tapi sepuas-puasnya kita makan paling berapa sih guys? Ya nggak sih, perut Indonesia mah nggak bisa makan banyak. Nggak kayak orang Indonesia, nggak kayak orang Korea. Terus ini adalah tempat nongkrong favorit aku sama tamu-tamu kalau mau makan chicken and beer. Yang bisa minum bir silakan, nggak minum juga nggak apa-apa, bisa gantinya Sprite atau minuman lain, Fanta. Ini karena masih siang jadi yang basking-baskingnya belum ada. Lapar. Ada burger yang handmade. Dia bukan franchise ya guys. Ini ada restoran kaki babi. Kaki babi katanya delicious katanya guys. Tempat nongkrong, ya biasa tempat minum-minum kayak bar kecil lah ya. Tuh udah menguning pohonnya. Popmat buat yang pencari labu. Popmatnya di situ. No. Udah lihat belum popmat? Tuh, popmat. Tapi labubunya selalu kosong karena dibeli sama just tipper dan orang-orang wisatawan. Ya Allah, unyu-unyu banget ini tas. Lucu kali ya buat si Embi. Kalau misalnya Embi tuh nggak bisa diajakin gaya girly gitu guys. Perasaan gue ngidam si Embi itu gudeg Jogja, ngapa jadi tomboy banget ya? Harusnya kan dia seneng kebaya nggak sih? Agak-agak kecewe-cewean gitu. Ini sate kambing. Ada tulisan halalnya sih ya guys. But gue nggak yakin kalau itu memang 100% halal secara agama ya. Soalnya di situ yang gue tahu jual soju juga sama bir. Ya mungkin definisi halal mereka adalah itu daging kambing, bukan babi. Mungkin ya. Who knows? Hanya info saja. Itu pada kosong, nggak ada basking-baskingnya, belum pada keluar dari rumahnya masing-masing. Berwarna.
Jadi guys, yang mau basking-basking kan dulu kayaknya ada yang nanya, Kak, kalau misalnya mau basking-basking gitu izin apa enggak? Izin guys, harus izin. Ada tuh, ada barcode-nya tuh. Kita izin dulu, daftar dulu, disesuaikan tanggal dan jamnya. Jadi gantian, kalau nggak izin berebut dong, ya nggak sih? Izin di sini. Bra, lanjut. Ada abang. Kali ini kita makan dulu ya guys, baru mampir-mampir setelah makan. Karena ice shopping juga butuh tenaga nggak sih? Ya nggak? Ayo lanjut. Oh lapar. Kan kita udah sampai di Halo Indonesia guys. Dan naik tangga lagi dong. Pesen apa sih? Kalau Es dawet kelas 4. Es dawet guys. Ini mbaknya guys. Kamu namanya sih Olive ya? Olive kan namanya? Oh. Olive ya. Iya. Kita makan sama Mbak Olive. Tinggal si Nanda nih belum datang, nggak tahu dia mau dipesenin apa. Biasa tempat langganan di Halo Indonesia. Nih guys, pesenan kita biasa ya, nasi padang sama sambal terong. Kalau ini tadi apa Kak? Batagor. Batagor ya, batagor. Kayak nih cowok tuh. Iya, aku suka batagor juga suka. Dawet, Nanda katanya mau bakso, tapi nanti kalau Nanda datang baru aku pesenin, takutnya adem kan gak enak ya. Oke, selamat makan. Guys, kita udah ketemu sama Nanda. Habis makan selesai, kita mau ke Blue Elephant. Terus aku mau ketemu idol yang ada di Korea, yang kebetulan dia terkenal banget di dunia maya. di awang-awang, di kayangan. Halo Ova. Ova udah lama ya jadi idol? Ya Niki sekarang udah jadi Tong sampah anjir. kita kesini, gue baru tahu ada. Iya, Blue Elephant di sini. Gue mau nyari bingkai kacamata. Ini kafe di belakang ini ada yang Hanok. Gue pernah ke situ. Nah, tuh guys, yang butuh Blue Elephant bisa just tip sama Coco Emong. Just dibayar coklat. Ya. Pokoknya begitu. Gue mau nyari Oh, ala-ala kayak ini ya, Karlin ya. Jadi lihat di atas, check out-nya di bawah ya. Jadi Blue Elephant yang ada di Hongdae, kita lihat-lihatnya di atas. Nanti barangnya kalau jadi beli ngambilnya di bawah guys. Katanya ya, kita langsung eksekusi aja. Tuh guys. Harganya start from 50.000 won. 49.900. Coba deh yang ini. Cuman tokonya ini menurut gue gelap banget ya guys. Jadi kita tuh kayak nggak terlalu bisa puas untuk melihat secara ininya apa sih, secara jelas gitu loh. Guys, bagus nggak guys ini? Mau yang black and white ini. Aku tuh mau ganti kacamata gitu loh guys. Bagus. Itu warna apa sih? Kayak warna Grey. broken white. Ah. Bagus. Ini kalau cowok yang bening kayak gini bagus. Ya kita bayar dulu. Ternyata di sini sistemnya beli, dipoto barangnya baru bayar. Ya ada lagi yang ganteng. Ini juga bagus sih. Mau unboxing. Unboxing yang tadi aku beli tadi guys. Siapa tahu di antara kalian ada yang mau just tip sama aku. Kalau just tip langsung ke Soulmate Trips ya. Aku beli 2. Ini aku buka yang. Aku langsung aja, aku nggak pinter unboxing ya. Jadi itu ada kotaknya. Itu kayak makan tempat banget nggak sih? Betul gue buang sih. Buang ya. Ada casingnya juga.
aja, terus sama ya biasalah kayak tanda ini aslinya gitu ya. Nggak penting lah itu ya. Yang penting adalah dalamnya. Kalian penasaran nggak aku beli yang kayak gimana? Nanda juga beli guys tuh, udah digigit aja. Saya nggak ada gunting. Casingnya itu kayak dari apa ya? Dari ya bahan kayak ala-ala kulit gitu, tapi aku nggak tahu kulit apa bukan. Yang penting adalah kacanya, kacamatanya. Nih aku belinya yang ini coklat, tapi ada loreng-lorengnya gitu loh. Kenapa aku beli yang kayak gini? Bening. Aku mau bingkainya aja, nanti kacanya ini aku mau ganti pakai kacamata sesuai dengan ukuran minusku. Minus apa plus lah ya, pokoknya gitu. Biar nggak bosen gonta-ganti kan. Ini kan yang hitam udah ada, aku mau beli yang coklat. Bagus ya? Bagus nggak guys? Ini harganya 49.900, taruh 50.000 won, berarti sekitar 600, kurang lebih segitu ya, 630-an lah ya. Tapi kalau just tip aku nggak tahu jual berapa, soalnya kalau Jadi 1,5. 1,5, gua Allah malah mah cuma segitu ya. Oh ya ininya aja kalau just tip kan yang bawahnya pasti ngitungnya 1 kilo ya, karena gede di ini bulky ya. Kurang lebih kayak gitu ya. Aku nggak tahu ya, bisa lebih murah dari aku kalau yang pesen banyak. Terus yang kedua, oke kita masukin dulu. Pokoknya kayak gini. Yang kedua, ini punya aku ya. Oke. Susah aja. Yang kedua sama. Aku beli yang sunglass kotak warnanya coklat. Tadi ini gara-garanya, tadi ada bule cewek sama cowoknya. Dia nyobain ini, gila cakep banget ya. Gue bilang ih cakep ya. Mungkin karena hidungnya dia tuh lebih cocok pakai kacamata hitam kan, kalau hidung-hidung bule kayak gitu ya, mancung menjulang ulala gitu kan. Kita coba. Nah, gue tadi gara-gara cewek bule tadi sumpah ngeliat ini, kok cakep ya gitu. Cakep kayaknya. Gue nggak ada yang warna coklat segini yang kotak, adanya hitam yang punya Gentle Monster. Sama yang coklat ini ada yang bentukannya kayak gini juga. Buset, kacamata gue di mobil aja, ntar gue beresin deh. Kalau ini gimana guys? Ini apa sih? Montal gantung. Bagus, bagus sama mama ini, mama tadi mau. Mana? Sama yang tadi ini. Yang ini bukan ya? Ini, Bagus yang ini deh. yang ini, Enggak yang ini. yang ini ya. Kalau ini Kalau mungkin gua kurang suka kacamata yang kecil. mungkin karena ini terkesan kayak kacamata orang pinter ya, baca. Kacamata Ini panjang. Nanda juga beli guys tuh. Kan lu mau pakai coba ini nggak? Lu coba itu dong. Ini kayak Gentle Monster gue. Iya. Gua ada soalnya yang kayak gini tapi agak kecilan nih. Warnanya coklat orange. Kalau ini Itu lebih kayak buat fashion gitu nggak sih? Buat fashion. Lebih fashionable. Pokoknya lebih kayak klasik-klasik. klasik ya. Iya tuh, bagus tau. Bagus ya? Kalau ini kan Iya. Tuh kan. Mau buka bisnis ya. Ya, oke, bagus. Thank you.